Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Kide Beni Wiraksuma. Di sini saya akan melaksanakan tugas kembali dari Padekan. Sebelumnya saya mengucapkan Rahajeng Rahina Nyepi 1945 Cake. Semoga semua umat dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan damai setelah melaksanakan Nyepi ini. Nah, sekarang di sini saya kembali diberikan tugas untuk mereview sebuah jurnal. Saya akan sharing jurnalnya terlebih dahulu, teman-teman yang ditunggu. Saya akan share jurnalnya. Nah, sini jurnalnya berjudul Talent Management and Dynamic View of Talent in Small and Medium Enterprise. Karya dari T.N. Krishnan dan Hugh Scullion. Nah, jurnal ini sendiri saya ingin review sebagaimana mestinya, dan semoga saya bisa mereview jurnal dengan baik dan benar. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya juga sambil belajar di sini. Nah, yang pertama mungkin dari artikel infonya yang bisa saya jelaskan di sini. Ada artikel historinya yaitu Received 21 February 2016. Yang kedua juga received form 18 October 2016, accepted 18 October 2016. Yang pertama mungkin saya akan jelaskan dulu di abstrak ya, teman-teman. Di mana abstraknya. Nah, di sini sebelum saya menjelaskan semuanya, saya akan per bagian saya akan jelaskan dimulai dari abstract introduction, setelah itu organizational size and its theoretical implication. Setelah itu saya akan jelaskan organizational size and notion of talent management. Setelah itu saya akan jelaskan juga dynamic view of talent in SMES. Setelah itu saya jelaskan hipotesisnya dan juga limitation and future research. Setelah itu saya jelaskan conclusionnya atau kesimpulannya. Oke, saya mulai dari abstraknya dulu mungkin. Di sini saya jelaskan per bagian, per section. Nah, di sini abstrak. Yang pertama yaitu talent management has become one of the key strategic issue of leader in global organization, and the majority of research on TM focused on the large multinational enterprise (MNE) context. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana talent management telah menjadi salah satu isu strategis utama bagi para pemimpin global atau organisasi, dan sebagian besar penelitian tentang talent management ini berfokus pada konteks perusahaan multinasional besar atau MNI. Nah, terlepas dari pentingnya usaha kecil dan menengah (UKM), penelitian di bidang ini, manajemen talenta dalam konteks ini masih langka, terutama penelitian konseptual. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan research in the area of talent management is the context is scarce, particularly conceptual research. This paper try to address this by gap by providing a theoretical rationale for the difference between large and SME firms in their talent management and human resource practice. B. Exploring the
applicability of the notion of talent management conceptualist in the large firm SME context. And Z, proposing a framework that help identify the characteristic of the talent SME. We are critical in the best practice approach, and we argue that the notion of talent management is likely to be different is SMEs compared with the large firm mainly due the distinct institutional and structural factor. Di mana kalau saya boleh mengartikan secara singkat, makalah ini di sini ya. Dulu riset. Makalah ini mencoba untuk mengatasi kesenjangan di mana dengan memberikan yang pertama providing atau memberikan alasan teoritis untuk perbedaan antara perusahaan besar dan UKM dalam manajemen bakat atau praktik. Sini. Yang kedua atau B, mengeksplorasi penerapan gagasan manajemen bakat dikonseptualisasikan di perusahaan besar untuk konteks UMKM. Nih. Yang ketiga atau yang C, mengusulkan kerangka kerja yang membantu mengidentifikasi karakteristik talenta di UKM. Di sini, menurut peneliti itu kritis terhadap pendekatan praktis. Di sini ya. Peneliti itu kritis terhadap pendekatan praktis karena pendekatan praktik terbaik dari peneliti berpendapat bahwa gagasan manajemen talenta cenderung berbeda di UKM dibandingkan dengan perusahaan besar, terutama karena faktor kelembagaan dan struktural yang berbeda. Nah, mungkin saya bisa contohkan sedikit bagaimana perusahaan besar atau perusahaan multinasional company yang pernah saya ada wawancarain narasumbernya dibandingkan dengan jenis UKM-nya. Di sini juga peneliti juga bilang perusahaan besar terutama karena faktor kelembagaan dan struktural yang berbeda. Kalau dari perusahaan besar itu sendiri, mungkin perusahaan besar memiliki struktural seperti departemen A, departemen B, departemen C. Sedangkan UMKM sendiri dia tuh lebih menuntut untuk berjuang sendiri untuk produknya atau untuk pemasarannya dibandingkan dia memasarkan atau membagi tugasnya ke departemen A, departemen B, departemen C karena UMKM menurut saya tidak memiliki departemen sebanyak mungkin kelembagaan atau perusahaan multinasional company lainnya. Oke, selanjutnya saya masuk ke introduction atau pendahuluan terlebih dahulu. Di sini pendahuluannya saya akan ceritakan sedikit. Small and medium enterprise atau SMEs have emerged from a rather peripheral role in earlier business literature to the more central focus in the sector enjoy today in both government policy and academic research. Dijelaskan, kalau saya boleh ini kan, usaha kecil dan menengah UKM telah muncul dari peran yang agak pinggiran dalam literatur ini, sebelumnya fokus ke lebih sentral yang dinikmati sektor ini saat dalam kebijakan pemerintah maupun penelitian akademis. Nah, selanjutnya, they are increasingly viewed as important contributor to the global economy and are big employment generators. Nah, di sini mereka
Mereka di sini ya, sini. Mereka semakin dipandang sebagai kontributor penting bagi ekonomi dan global, ekonomi global dan merupakan penghasilan big employment dan merupakan penghasilan lapangan kerja yang besar, big employment generators. Nah, selanjutnya, among developing nation, SME represent over 90% business and account for 50 around 60% of national employment on an average. Survey of SMEs in the Global Compact 2004. Nah, di sini menjelaskan juga di antara negara mereka dulu, coba saya lihat dulu. Among development nation. Oke, dari sana among mereka semakin berkembang atau semakin dipandang penting untuk bisnis dan UKM ini. Di antara negara-negara berkembang, UKM ini mewakili 90% bisnis atau lebih dari 90% dan juga menyumbang 50-60% lapangan kerja nasional. Itu seperti yang dikatakan survei UKM dalam Global Compact 2004. Nah, di sini juga a recent OECD study highlight that over 99% of the company in OECD and G20 countries are SMEs, making a decisive contribution to growth. Nah, di sini sebuah studi OECD baru-baru juga menyoroti bahwa lebih dari 99%, nah dia, lebih dari 99% perusahaan di negara-negara OECD dan G20 adalah UKM. Sana juga mereka juga memberikan SME is not a homogeneous concept and there is not common worldwide accepted definition. Di sana UKM bukanlah konsep yang homogen dan tidak ada definisi umum yang diterima di seluruh dunia. Nah, di sini kalau boleh saya jelaskan sedikit, OECD itu adalah the Organization for Economic Cooperation and Development, di mana organisasi kerjasama dan pembangunan ekonomi itu sendiri meliputi juga UKM atau organisasi yang dituntut dari yang dituntut dari pemerintah untuk bisa mengembangkan kemajuan dari ekonomi yang ada di negara-negara tersebut. Nah, selanjutnya sampai mana tadi? SME ya, ini ya, it's not word definition ini ya. Selanjutnya, the definition varies from country to country, can be defined by qualitative criteria which the create problem when the making comparison between countries as to the number of SMEs and the number employees within the firm. Nah, di sini saya boleh jelaskan definisi bervariasi dari suatu negara ke negara dan dapat didefinisikan sebagai kriteria kualitatif dan kuantitatif yang menimbulkan masalah ketika membuat perbandingan antara negara untuk jumlah UKM dan jumlah karyawan dalam perusahaan-perusahaan ini. Nah, di sini began
We begin by examining definition of SMEs, and we briefly highlight to the strategic importance of this organization various region of the world. Di sini dijelaskan bahwa peneliti memulai dengan memeriksa definisi UKM dan secara singkat menyoroti kepentingan strategis dari organisasi di beberapa wilayah di dunia. Selanjutnya, the employee size limit for an organization to be considered an SME does vary, with some countries having limit of as few as 200 employees in Australia, while in Europe the limit is commonly 250 employees. In Canada and the US, employee size limit for SME could be as high as 500 or more employee. Nah, saya jelaskan sedikit. Maksudnya di sini itu batas ukuran karyawan suatu organisasi dianggap sebagai UKM bervariasi dengan beberapa negara yang memiliki batas paling sedikit 200 karyawan di Australia, 200 employee. Sedangkan in Europe adalah 250 karyawan. In Canada, di Kanada dan Amerika Serikat, UKM karyawan itu dapat mencapai 500 karyawan. Di sini dia, 500 karyawan atau lebih. Nah, selanjutnya, in the Indian context, SME di India sendiri, UKM didefinisikan are defined in relation a level in investment plan and machinery, di mana kualitasnya dengan tingkat investasi di pabrik dan mesin. Namun, meskipun tidak ada konsensus tentang definisi UKM, peneliti umumnya menggunakan batas ukuran yang di sini. Some of research have generally used the size limit 250 or 50 employee to define this type organization. Di sini menggunakan batas ukuran 250 atau 500 karyawan untuk menentukan jenis organisasi ini. Sekarang, Major International Organization atau yang lebih dikenal organisasi internasional besar, like such as the EU World, Eropa atau dunia. Nah, saya lanjut dulu sebelum saya menjelaskan nanti bagaimana pendapat saya. Saya lanjut dulu di conclusion-nya atau pendahuluannya. Selanjutnya, izin saya minum dulu. Ini saya lanjut ya. Bank and the United Nations have useful suggest a definition of SME that is primarily based on the employee size, and it's now the main measure used to identify this sector. Di mana saya boleh jelaskan, Bank dan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyarankan definisi UKM yang terutama didasarkan pada jumlah tenaga kerja dan sekarang menjadi ukuran utama yang digunakan menjadi sektor ini. Nah, dulu kalau boleh saya bercerita sedikit, UKM itu merupakan usaha kecil menengah yang dimana mereka itu hanya bergerak di sektor-sektor atau di bidang-bidang tertentu saja. Kalau di sini, kalau sudah masuki tahun 2023 ini, saya melihat UKM itu sendiri merupakan pemasok atau
istilahnya gini terbesar juga, penyumbang ekonomi terbesar juga bagi negara. Karena mengapa demikian? Karena kita ketahui UKM itu berkembang seiring berjalannya waktu dari masa ke masa, bagaimana mereka untuk mendidik talentnya, bagaimana mereka mencari bakat yang ada di staf atau karyawannya untuk memprogres atau untuk mengimprove bakatnya masing-masing itu dibandingkan dengan perusahaan lain atau perusahaan struktural atau perusahaan dengan multinational company, di mana UKM ini sendiri untuk menciptakan inovasi, mampu menciptakan inovasi dan kreativitas yang lebih banyak. Maka dari itu di sini dibilang mungkin jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk sektor UKM itu mungkin tergolong banyak juga. Lanjut di sini relative little attention has been paid to the important role played by SMEs in the EU, Asia Pacific region, and in North America. Nah, di sini dijelaskan, saya lanjut dulu sedikit ya. Sini jelaskan relatif sedikit perhatian yang diberikan oleh UMKM di kawasan Asia Pasifik, Amerika, di Uni Eropa, Asia Pasifik, dan juga Amerika Utara. Saya lanjut. In the US, around 99% of the business enterprise are SME, and they account for 52% in the total employment as per the US Small Business Administration. Wow, ini sedikit susah, mungkin saya mencoba mengartikannya sedikit, kalau salah mohon dimaafkan. Di AS, sekitar 99% dari perusahaan bisnis adalah UKM, yang menyumbang 52% dari total lapangan kerja sesuai administrasi kecil S. Nah, di sini two-thirds all jobs in the EU are provided by small, and in many European countries, the percentage of employee working for SME is over 80%. Di mana 2/3 dari semua pekerjaan di Uni Eropa disediakan oleh UKM, dan banyak negara di Eropa persentase karyawannya bekerja dari UKM itu lebih dari 80%. Nah, similarly, SMEs form the core of the economy of the Asia Pacific region, with between 30 and 50% of employment coming from this sector. Di mana juga dominasi atau KM ini membentuk inti ekonomi di kawasan Asia Pasifik dengan persentase antara 30 sampai 50% lapangan pekerja berasal dari sektor ini. Nah, di sini the dominance of SME highlight in the important strategic role played by SME in the world economy and the job creating potential of SME is a central theme in the economic agenda most government today. Nah, kalau saya boleh lanjut, di sini dijelaskan bahwa dominasi UKM menyoroti peran strategis yang dimainkan oleh UKM dalam perekonomian berkembang. Ya. Lanjut.
dalam perekonomian, setelah itu dan perekonomian dunia dan potensi UKM menciptakan lapangan pekerja merupakan tema sentral agenda ekonomi bagian besar dari pemerintahan saat ini. Most economic agenda of the most government today. Nah, saya lanjut. The attraction, motivation, development and retention of the employee have been long recognized as important challenge facing SMEs. Di mana ini, kalau saya boleh jelaskan sedikit, daya tarik, motivasi, pengembangan dan retensi karyawan telah lama diakui sebagai tantangan penting yang dihadapi UKM. Dan saya lanjut ya. And human resource practice overall are recognized as important contribution to the success of SME firm. Nah, di sini dijelaskan, kalau boleh saya jelaskan. Dan praktik sumber daya manusia secara keseluruhan diakui sebagai kontributor penting bagi keberhasilan perusahaan UKM. Nah, seperti saya jelaskan tadi yang di pertama, bagaimana UKM itu mampu mencari talenta atau bakat yang bisa mereka kembangkan untuk proses atau jenjang kehidupan perusahaan mereka ke depannya, bagaimana mereka bisa dari talent itu, dari karyawan atau staff itu bisa membuktikan dirinya untuk membuat kreativitas mungkin, terus untuk membuat suatu inovasi baru atau kalau boleh saya bicarakan penemuan baru untuk UKM-nya itu sendiri. Nah, di sana makanya dibilang praktik sumber daya secara keseluruhan diakui sebagai kontributor penting bagi keberhasilan suatu perusahaan UKM. Oke, saya lanjutkan sedikit ya, sebelum nanti saya akan menjelaskan beberapa kesimpulan saya yang saya nanti baca dari jurnal ini. Oke, saya jelaskan lagi di sini. Paragraf selanjutnya, talent management is an area of growing importance in the wider range of organization and has emerged as the key HR challenge facing firm in a variety of sector. Saya jelaskan sedikit di sini. Manajemen talenta adalah bidang yang semakin penting dalam organisasi yang lebih luas. Nah, di sini. Yang telah muncul sebagai tantangan SDM utama yang dihadapi perusahaan di berbagai sektor. Firm in a variety of sector. Di mana literature of talent management is not well grounded in research and is dominated by business and consulting firms who lead in advancing a vision on the discourse of TM. Kalau saya boleh jelaskan di sini, literatur tentang talent manajemen bakat ini tidak didasarkan pada penelitian dan dinominasi oleh perusahaan bisnis dan konsultasi yang memimpin dalam memajukan visi wacana talent management. Ini dia. Selanjutnya, the academic field of TM is characterized by limit technical and conceptual development and unresolved issue remain over the definition and boundaries of the term talent management. Jelaskan bahwa di sini bidang akademik talent management ditandai dengan pengembangan teoritis konseptual yang terbatas dan menjadi masalah yang belum terselesaikan tetap berada di atas definisi dan batasan istilah manajemen bakat. Sini ya, talent management. Oke.
Selanjutnya saya lanjut lagi sedikit. Study have argued for the need for more conceptual work in the area of talent management. Di sini menjelaskan bahwa studi berpendapat perlunya pekerjaan yang lebih konseptual di bidang manajemen bakat atau talent management. Saya lanjut. In recent time, there has been a growth research on emerging model of talent management and best practice in the large M&E. Bagaimana di sini jelaskan bahwa belakangan ini telah terjadi pertumbuhan penelitian tentang model manajemen bakat dan praktik terbaik yang muncul di M&E besar. Saya lanjut dulu. Tetapi unresolved issue around the conceptual and intellectual boundaries of TM make it more difficult for the TM to establish the academic merit. Di sini jelaskan, tetapi masalah yang muncul belum terselesaikan seputar batas konseptual dan intelektual TM membuat TM lebih sulit untuk membangun prestasi akademisnya. Interesting. Saya lanjut dulu. Sampai sini tadi ya. Saya lanjut. More recently, it has been argued that TM need to be studied more in different contexts and environment, and that the focus should be broadened to a wider multi-stakeholder perspective. Di sini, kalau saya boleh jelaskan, baru-baru ini diperdebatkan bahwa TM atau talent management perlu dipelajari lebih dalam konteks dan lingkungannya yang berbeda, dan bahwa fokusnya harus diperluas ke perspektif multi stakeholder yang lebih luas. Ya, di sini mungkin agak rumit ya pembahasannya. Mohon maaf. In addition, there continue to be of the theoretical research of HRM and talent management in SME. Despite the growing recognition of the importance of HR and TM in the SME context. Nah, di sini kalau saya boleh jelaskan kembali, selain itu, terus ada kelangkaan penelitian teoritis tentang HRM dan manajemen bakat di UKM. Meskipun semakin banyak pengakuan akan pentingnya SDM dan TM dalam konteks UKM, oke. Selanjutnya mungkin ini dia. Lanjut. Too often HR and talent management concept and the practice developed within large firm and apply concurrently with SMEs. Nah, di sini dijelaskan terlalu sering konsep dan praktik manajemen SDM
dan bakat yang dikembangkan dalam perusahaan besar diterapkan secara tidak kritis dalam UKM. Oke, selanjutnya, with little or no acknowledgement that SME differ in some fundamental ways with regard to their institutional, resource, and economic context. Di sini dijelaskan dengan sedikit atau tanpa pengakuan bahwa UKM berbeda dalam beberapa cara mendasar sehubungan dengan mereka, kelembagaan sumber daya, dan konteks ekonomi. Di sini juga hence the initial focus of this paper is a highlight to the difference between large and SME firm context of various theoretical lens and the implication of talent and human resource management. Jelaskan oleh karena itu fokus fokus awal dari makalah ini untuk menyoroti perbedaan antara konteks perusahaan besar dan UKM melalui berbagai lensa theoretic lens, dan untuk mempertimbangkan implikasi bakat dan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini exam small organizational size create both challenge and opportunities for SMEs in their approach to TM, and we highlight their practice and recruiting from district talent pools. Nah, di sini dijelaskan peneliti memeriksa bagaimana ukuran organisasi yang kecil menciptakan tantangan dan peluang bagi UKM dalam pendekatan terhadap TM dan menyoroti praktik perekrutan mereka dari kumpulan talenta yang berbeda. Nah, kalau saya boleh simpulkan sedikit dari pemahaman yang tadi conclusion dan juga per sub saya baca, mungkin saya akan jelaskan sedikit gininya. Di sini kalau manajemen talenta untuk UKM, kalau manajemen talenta sendiri itu kan adalah proses pengumpulan sumber daya yang berkualitas dalam sebuah organisasi. Hal ini juga mencakup identifikasi, pengembangan, pengelolaan, dan mempertahankan bakat dan kemampuan karyawan dalam organisasi itu sendiri. Nah, dalam usaha kecil dan menengah seperti ini, mungkin manajemen talenta dapat menjadi kunci atau kesuksesan dalam mencapai tujuan bisnis jangka panjang yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, tadi saya juga sudah membaca artikelnya sedikit. Mungkin saya akan mencari kesimpulan atau berpendapat menurut saya untuk membangun tampilan dinamis dari usaha kecil menengah atau UKM ini. Yang pertama itu perlu menentukan tujuan bisnis yang jelas. Bagaimana sebelum kita memastikan apa bisnis yang mau kita jalankan, mungkin ini harus membantu manajemen talenta menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk organisasinya atau yang dicetuskannya nanti. Yang kedua, mungkin UKM sendiri harus mencari bakat yang tepat. Setelah mengetahui jenis bakat atau keterampilan yang dibutuhkan dalam organisasi, langkah selanjutnya kan memang harus mencari bakat yang tepat. Nggak mungkin dong kalau kita ingin membuat kendaraan, lalu kita mencari atau membuat orang yang bisa membuat layangan, kan nggak mungkin, harus membuat kendaraan juga. Mungkin itu yang tepat untuk memanfaatkan sumber dayanya untuk proses rekrutmennya juga. Yang ketiga, kalau menurut pendapat saya, mungkin dari pengembangan karyawannya. Setelah karyawan baru yang bergabung dengan organisasi,
penting untuk juga memberikan pelatihan dan pengembangan atau training and development yang saya sudah diajari oleh Pak Dekan untuk terus-menerus ini untuk membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan yang mereka kembangkan atau potensi mereka yang pada gilirannya dapat membantu atau meningkatkan produktivitas kinerjanya pada suatu organisasi atau perusahaan atau KM-nya. Mungkin segitu dulu. Saya lanjutkan. Mungkin saya lanjutkan langsung ke subbagian kedua ya, kalau boleh. Sini ya. Dulu sebentar. Di sini saya akan melanjutkannya yaitu organizational size and its theoretical implication, atau kalau diterjemahkan ukuran organisasi dan implikasi teoritisnya. Nah, di sini literatur has highlighted that SMEs in comparison to large firms differ both in their overall approach to HRM and also in the HR practice adopt. Nah, di sini kalau boleh saya jelaskan, literatur ini telah menyoroti bahwa UKM dibandingkan dengan perusahaan besar berbeda baik dalam pendekatan keseluruhan mereka terhadap ARM dan juga praktik SDM yang diadopsi. First, pertama, kami briefly outline the theoretical rationale on why firm size could affect talent management and HR practice, and secondly, we highlight to the substantive approach adopted by SMEs in this area. Nah, di sini dijelaskan, pertama, mungkin peneliti akan menguraikan secara singkat alasan teoritis tentang mengapa ukuran perusahaan UKM dapat mempengaruhi manajemen bakat dan SDM. Yang kedua, juga menyuruti pendekatan khas yang diadopsi oleh UKM di bidang ini. Lanjut. Several studies have argued that human resource practice will vary based on organizational size. Nah, di sini beberapa penelitian juga berpendapat bahwa praktis sumber daya manusia akan bervariasi didasarkan ukuran organisasinya. Nah, kalau boleh saya contohkan bahwa ukuran praktek sumber daya manusia akan bervariasi berdasarkan jalan. Misalkan kalau kita di sini mempunyai bengkel sebuah otomotif atau mobil, di mana pasti SDM-nya itu bervariasi. Ada yang mungkin bisa untuk di bagian pengelasannya, dan ada yang mungkin bisa di bagian untuk pemasangan bodinya. Mungkin di perusahaan atau UKM itu sendiri akan menempatkan per-part berbagian-bagian talentnya masing-masing yang akan digunakan untuk proses pembuatan sebuah mobil. Jadinya makanya di sini mungkin dijelaskan praktik sumber daya manusia akan bervariasi berdasarkan ukuran organisasinya. Selanjutnya, specifically large organization as compared to SME organization are more likely to adopt staffing, higher extrinsic reward and career opportunities, performance and operation system, higher training and development, and have more internal labor market. Nah, di sini kalau boleh saya jelaskan secara singkat ya.
Khususnya organisasi besar dibandingkan dengan organisasi UKM ini lebih cenderung mengadopsi kepegawaian yang canggih, penjualan ekstrinsik, dan peluang karir yang lebih tinggi. Sistem penilaian kerjanya pun formal, dan juga investasi yang lebih tinggi dalam pelatihan dan pengembangan, dan memiliki lebih banyak untuk mengembangkan pasar tenaga kerja internal. There is also evidence that SMEs spend less on HR professionals are less likely to have HR strategy than large company and focus on the administrative rather than the strategic level. Di sini ada juga bukti bahwa UKM menghabiskan lebih sedikit untuk SDM profesional. Lebih kecil kemungkinannya memiliki strategi SDM daripada perusahaan besar dan fokus pada administrasi pada tingkat yang strategis. Di sini kita masuk mungkin ke teorinya ya, teman-teman. Oke, kita masuk ke sini. Mohon maaf, ada sedikit kendala anjing saya menggonggong. Nah, di luar mungkin lagi ramai, saya tidak tahu. Yang dua yaitu talk organizational size appears to be an important factor in predicting formal HR practice. We acknowledge that size is not only factor as indicated by wide variation in the specimen of HR practice found among SME firm. Di sini dijelaskan, meskipun ukuran organisasi tampaknya menjadi faktor penting dalam memprediksi SDM formal, peneliti juga mengakui bahwa ukuran bukanlah satu-satunya faktor seperti yang ditunjukkan oleh variasi luas dalam kecanggihan praktik SDM yang ditemukan di antara perusahaan UKM. It's not just the size from firm, but the size combination with the industry and the other conceptual influencing determine employment relation SMI. Nah, di sini bukan hanya untuk ukuran perusahaan, tetapi ukuran dalam kombinasi dengan industri dan pengaruh kontekstual lainnya yang menentukan hubungan kerja di UKM. Selanjutnya, however, given the fundamental influence the size of the firm seems to have on HR practice, we investigate the theoretical rationale for the influence of the size and on HR and talent management practice. Di sini, namun mengingat pengaruh utama ukuran perusahaan tampaknya memiliki SDM, kami menyelidiki alasan teoritis untuk pengaruh ukuran pada SDM dan praktik manajemen bakat. Tunggu sebentar, mungkin teman-teman saya ke kamar mandi sebentar. Oke, kita lanjut. Ada kakek saya datang tadi, tidak enak kalau tidak disapa. Kita lanjut dulu. Udah sampai mana tadi? Oke, selanjutnya yaitu saya sudah sampai di sana. Teori institutional theory, economic theories, and the research dependent theory provide a rationale for why organizational size could affect
Talent by Management and Human Resource Practice. Di sini, teori kelembagaan menunjukkan bahwa organisasi adalah entitas sosial yang meminta persetujuan atas kinerja mereka dalam lingkungan yang dibangun secara sosial. Saya lanjut sedikit. Institutional theory suggests that organizations are social entities and speak approval the performance in social construct and environment. Di mana dijelaskan teori ini menjadi entitas sosial meminta persetujuan atas kinerja dalam lingkungan yang pemangku dibangun secara sosial. Oke. Since the multiple entities control the need resort legitimacy acquired from different stakeholder and misery survival. Di sini karena banyak entitas mengontrol sumber daya yang dibutuhkan, legitimasi dan penerimaan dari pemangku kepentingan yang berbeda diperlukan untuk kelangsungan untuk hidup perusahaan stakeholder and necessary from firm survival. Nah, selanjutnya dari sini ya. It highlight the role of the environment is shaping varied expectation of the management practice with the both large and SME firm. For example, large company may be to different legal standard implementing formal HR practice. Nah, di sini dijelaskan ini menyorot peran lingkungan dalam membentuk ekspektasi yang bervariasi dari praktik manajemen dalam perusahaan besar maupun UKM. Misalnya, perusahaan besar mungkin memiliki standar hukum yang berbeda dalam menetapkan praktik SDM formal. Nah, di sini potential employee valuated organization by comparing an organization policy and practice and the culture of the organization with the industry practice, di mana karyawan potensial mengevaluasi organisasi dengan membandingkan dan praktik sumber daya manusia yang lebih cepat, canggih, dan responsif secara sosial. Seperti itu ya. Lanjut. Large organization generally adopt more sophisticated and socially responsive talent management and human resource practice due the pressure to gain legitimacy and stakeholder acceptance. Di sini jelaskan organisasi besar umumnya mengadopsi manajemen bakat dan praktik sumber daya manusia lebih canggih secara sosial karena tekanan mendapat legitimasi dan penerimaan pemegang saham. Nah, seperti mungkin dijelaskan oleh Pak Dekan minggu lalu, bagaimana bakat dari seseorang itu muncul karena adanya pressure, karena adanya tekanan. Mungkin di satu sisi kita itu muncul talent kita di suatu hal yang tidak terduga karena kita memiliki pressure atau tekanan yang berbeda, mungkin dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal kita. Saya percaya itu. Terima kasih Pak Dekan. This could influence recruitment sources and the extended that job seeker view organization with the higher level of the legitimacy more trustworthy and dependable than organization with the lower level of legitimacy.
di mana di sini menjelaskan hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan rekrutmen sejauh pencari kerja memandang organisasi dengan tingkat legitimasi yang lebih tinggi sebagai 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 lebih dapat dipercaya untuk dapat diandalkan daripada organisasi tingkat legitimasi yang lebih rendah. Sebentar. Oke, saya lanjut sedikit ya. Bentar. Sampai sini tadi ya. Kita sudah bahas sampai legitimasi level ini. Sekarang, oke, saya bahas di sini sedikit. SMEs face a legitimacy disadvantage in the labor market because of limited organizational information available to job seeker. Nah, di sini jelaskan UKM menghadapi kerugian legitimasi di pasar tenaga kerja karena terbatasnya informasi organisasi yang tersedia bagi pencari kerja. Di sini juga dijelaskan, SMEs are less familiar to job seeker since they make a lesser investment in the making themselves visible in the labor market comparison with the large organization. Lanjut, are less likely to be part of potential employee everyday experience, and job seekers have difficulty locating reliable information source on SME. Dijelaskan di sini UKM kurang akrab dengan pencari kerja karena mereka melakukan investasi yang lebih sedikit untuk membuat diri mereka terlihat di pasar tenaga kerja dibandingkan dengan organisasi atau perusahaan besar. Cenderung menjadi bagian dari karyawan potensial, pengalaman sehari-hari, dan pencari kerja mengalami kesulitan untuk menemukan informasi yang tepat dipercaya tentang UKM. In contact, the pressure are maintaining organizational legitimacy in the labor market adopting global best practice are felt to higher extended by MNEs than SMEs as the former completed similar talent pool regional global levels. Oke, di sini saya jelaskan mungkin lagi sedikit. Sebaliknya, tekanan yang mempertahankan legitimasi organisasi di pasar tenaga kerja dengan mengadopsi praktik terbaik global dirasakan lebih tinggi oleh MNI daripada UKM. Karena UKM bersaing untuk kumpulan bakat serupa. Karena semakin meningkat di tingkat regional dan di global. Dan juga ini lanjutannya, this is supported by the finding of the Barber et al. 1999, who suggests the large and small firm could be tapping temporary labor market for their talent need. Di mana dijelaskan didukung juga oleh temuan Barber et al. 1999 yang menyatakan bahwa perusahaan besar dan kecil dapat memanfaatkan pasar tenaga kerja terpisah untuk kebutuhan bakat mereka. Nah, saya lanjut sedikit. Lagi dikit aja. Mungkin saya akan lanjut ke part selanjutnya di sini. Di sini menarik, di sini saya akan bahas. In addition, there have not been best practice leader in TM or even best HR practice in SME sector. Nah, di sini selain itu belum ada praktek leader atau TM yang bagus, bahkan HR praktek di sektor SME.
In contrast, in the literature on large enterprise has long highlighted best practice talent management global MNES, such the GE, PNG, Unilever, Edge. Nah, di sini sebaliknya literatur tentang perusahaan besar telah lama menyoroti praktik dalam manajemen talenta MNI global seperti JE, P dan G, Unilever, dan lain-lain. Menariknya karena perusahaan besar seperti mereka itu memang patut dicontoh untuk UKM atau usaha-usaha kecil menengah lainnya sebagai bahan pertimbangan atau enggak sebagai istilahnya gambaran nanti ke depannya kita akan berbuat seperti apa, kita akan bagaimana tuh mungkin penting untuk dilihat gambaran perusahaan-perusahaan besar itu atau dicontoh oleh UKM itu sendiri. Selanjutnya, high profile consulting firm such as McKinsey, BCG, Edge, which have a role in disseminating the ideas, the best practice, typically do not have SME as their primary target audience. Nah, di sini dijelaskan perusahaan konsultan ternama seperti McKinsey, BCG, dan lain-lain memiliki peran dalam menyebarkan ide-ide praktik terbaik. Biasanya tidak menjadikan UKM sebagai audiens target utama mereka. Nah, di sini kan tidak target audience. Nah, di sini dia berbicara. This has a result in the less profile action of the TM practice large firm SMS, while at the same time TM practice among large M&E as are governing. Di sini dijelaskan hal ini mengakibatkan proliferasi praktik manajemen bakat yang lebih sedikit dari perusahaan besar ke UKM. Sementara pada saat yang sama praktik TM di antara perusahaan multinasional juga besar konvergen. Selanjutnya juga menyoroti tingkat kesamaan yang luar biasa di seluruh organisasi besar AS dalam program pengembangan manajemen selama abad terakhir. Dan juga di sini kalau saya boleh bercerita di sini ya. Of conversion TMM practice such as recruitment, development, measurement, and the management hike the potential employee. In the large M&E leverage the similarity challenge that confront today global comparison. Di mana konvergensi praktik TM seperti perekrutan, pengembangan, dan pengukuran pengelolaan karyawan berpotensi tinggi di M&E besar mencerminkan kesamaan tantangan yang dihadapi perusahaan global saat ini. Oke, kalau saya boleh simpulin untuk subbab yang kedua, saya kembali lagi menuju manajemen talenta. Sebelumnya saya minum air dulu ya. Dimana kan manajemen talenta itu kan proses untuk merencanakan, untuk merekrut, mengembangkan, dan memotivasi karyawan yang potensial dan berbakat agar dapat mencapai tujuan organisasi. Kalau untuk di subbab kedua ini, kalau menurut saya, yang saya ambil dari subbab ini, mungkin yang pertama, dari segi UKM ini sendiri, menentukan kebutuhan talenta ya. Seperti yang dijelaskan tadi, teori kelembagaannya dan teori ekonominya memberikan alasan mengapa ukuran organisasi bisa mempengaruhi manajemen bakat dan praktek sumber daya manusia. Nah, di sini saya menyimpulkan
mungkin menentukan kebutuhan talenta. Tentukan mungkin jenis karyawan yang dibutuhkan, kualifikasinya bagaimana, keterampilannya bagaimana yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnis. Identifikasi juga karyawan yang potensial dan berbakat yang sudah ada di dalam perusahaan. Jadinya, selain kita merekrut eh, orang atau talenta dengan bidangnya masing-masing, di dalam perusahaan atau di dalam UKM itu sendiri, kita harus juga memaksimalisasi karyawan yang ada di sana. Juga harus juga bisa menunjukkan bakat apa sih yang dia miliki untuk perusahaan kita ke depannya. Dan juga untuk yang kedua mungkin merekrut karyawan yang tepat, atau gunakan, kalau menurut pendapat saya mungkin menggunakan berbagai sumber daya, gunakan untuk merekrut sumber daya manusia atau SDM atau karyawan itu melalui sosial media, situs, atau rekomendasi dari pegawai lain yang sudah pengalaman mungkin. Dan juga pastikan proses untuk perekrutan, seleksi dan wawancaranya itu, pastikan juga untuk proses seleksi dan wawancaranya itu direkrut untuk memiliki yang keterampilan dan kepribadian yang sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi. Hmm, mungkin itu aja sebelum saya lanjut. Oke, saya lanjut. Mungkin saya akan lanjut ke yang ketiga ya teman-teman. Sini mungkin sudah mau mencapai poin-poinnya mungkin langsung ya. Di sini ada organizational size and notion of talent management. Di mana di sini, although the term talent management has been widely used, the particular in literature, there is a wide variation in how talent management is defined in academic literature, and different ways of explaining TM in practice. It in its essential from the talent management is imply of the matter anticipating and the net human capital and then setting out plan to meet it. Kalau di sini saya boleh jelaskan, meskipun istilah manajemen bakat telah digunakan dalam literatur praktis, ada banyak variasi dalam bagaimana manajemen bakat didefinisikan dalam literatur akademik dan berbagai cara menjelaskan TM dalam praktiknya. Dalam bentuknya yang esensial, manajemen talenta hanyalah masalah mengantisipasi kebutuhan modal manusia dan kemudian menyusun rencana untuk memenuhinya. Mungkin saya akan lanjut ya. Di sini, Lewis and Hickman 2006 purpose the purpose three streams of the thinking associated with the term talent management. The research associated with the first stream simply substitute TM for HRM. Dijelaskan, Lewis dan Hickman ini mengusulkan tiga aliran pemikiran yang terkait dengan istilah manajemen bakat. Nah, juga di sini para peneliti juga dengan aliran yang para peneliti pertama hanya mengganti TM dengan HRM. The second stream sees TM set the process ensure acquire the follow employee into job to the organization. Nah, di sini dijelaskan aliran kedua itu melihat TM sebagai serangkaian proses untuk memastikan aliran karyawan yang memadai ke dalam pekerjaan seluruh organisasi. Ini dia kan, organization. Nah, yang ketiga, the third concern itself with the management of talent people.
Nah, yang ketiga ini, kelompok ketiga ini memusatkan perhatian pada pengolahan orang-orang berbakat. Ini juga ada aliran keempat. Fourth stream focus on identifying core strategic position in the development talent pool in the fill this position. Untuk yang keempat ini, fokus pada identifikasi posisi strategis inti dan pengembangan talent pool untuk mengisi posisi ini. Nah, juga demikian pula Scullion et al. Pada 2010 menjelaskan bahwa di sini ya, defining global talent management as all organizational active for the purpose attracting, selecting, developing, and retaining the best employees more strategy roles to achieve organization strategic priorities on the global scale. This approach is identifying strategic role or key position on the organization have become a central element to the talent management of the large enterprise. Nah, di sini dijelaskan juga menurut pendapat Scullion mendefinisikan manajemen talenta global sebagai semua aktivitas organisasi untuk tujuan menarik, memilih, dan mengembangkan dan mempertahankan karyawan terbaik dalam peran paling strategis. Peran yang diperlukan untuk mencapai prioritas strategis organisasi dalam skala global. Nih, skala global. This approach identifying roles again have become the central element in the talent management of the large enterprise. Di sini juga pendekatan ini mengidentifikasi peran strategis atau posisi kunci dalam organisasi dalam menjadi elemen sentral dalam pengelolaan bakat perusahaan besar. This stream of the thinking has been domination both literature and the practice many large organization. The academic literature has learned conceptually or empirically about TM in SME. Nah, di sini dijelaskan pendekatan ini mengidentifikasi peran strategis atau posisi kunci dalam organisasi telah menjadi elemen sentral dalam pengelolaan bakat besar. Sementara aliran pemikiran ini dominan baik dalam literatur maupun praktik banyak organisasi besar. Literatur akademik tidak banyak berbicara secara konseptual atau empiris tentang TM di UM. Sedikit. Baik. Saya lanjut di sini ya. Saya lanjut di sini. The second important conceptual theme in the talent management in the large enterprise is the extent of inclusivity of the workforce recognized as a talent. Di sini jelaskan tema konseptual penting kedua dalam manajemen talenta di perusahaan besar adalah tingkat inklusivitas tenaga kerja yang diakui sebagai talenta. Selanjutnya, while the exclusive approach recognizes as the talent, all that the set of high potential individuals differently contribute to the performance of the organization and his are work of the investment of development in the inclusive approach whole of the view all the staff potentially contribute to the competitive advance and that everyone should get share development.
Nah, di sini dijelaskan, sementara pendekatan eksklusif berpendapat bahwa sekumpulan individu berpotensi tinggi secara berbeda kontribusi pada kinerja organisasi dan karenanya layak untuk investasi dalam pembangunan. Pendekatan inklusif berpendapat bahwa semua staf berpotensi dan berkontribusi pada keunggulan kompetitif dan bahwa setiap orang harus mendapat bagian mereka dalam pembangunan. Itu sih menurut saya ya teman-teman. Selanjutnya, central to the former approach the belief that talent must be identified, nurtured, and placed in the pivotal roles that are crucial to the competitive advance on the film. Dijelaskan juga di sini, inti dari pendekatan sebelumnya adalah keyakinan bahwa bakat harus diidentifikasi, dipelihara, dan ditemukan dalam peran penting yang sangat penting untuk keunggulan kompetitif perusahaan. Mungkin di sini seperti yang dibilang Pak Dekan sebelumnya, bagaimana dalam suatu organisasi itu ada pivotal talent, di mana kalau saya boleh lihat buku dulu. Nah, pivotal talent itu kan bagaimana juga ada pivotal position, dari mana juga ada everyone is talent dan juga ada target is position. Bagaimana kita bisa di organisasi itu mengembangkan bakat yang ada, maksudnya karyawan-karyawan yang ada itu yang diberikan posisi-posisi penting untuk mengembangkan skillnya atau mengembangkan bakatnya. Mungkin mereka, jika kita memberikan suatu mereka apa ya istilahnya ya, pekerjaan atau tugas mungkin belum keluar, tapi seperti yang dibilang oleh Pak Dekan juga, bagaimana mereka mendapatkan pressure atau tekanan tersendiri yang diberikan oleh organisasi. Nah, dari sana pula manajemen talenta manajemen mereka atau bakat mereka mungkin akan muncul. Saya percaya itu kok. Saya percaya itu. Oke, mungkin saya lanjut langsung ke subbagian keempat ya. Di mana di sini dynamic view of talent in SMES atau tampilan dinamis talenta di UKM. Nah, di sini given that the notion of talent management in SMES is distinctively different from the large film context, it is important to explore key conceptual questions such as who is considered talent in SMES and what is emphasized in their selection. Nah, di sini mengingatkan bahwa gagasan bakat manajemen UKM secara khusus berbeda dengan konteks di perusahaan besar. Peran penting untuk mengeksplorasi pertanyaan konseptual utama seperti apa yang dianggap bakat di UKM dan apa yang ditekankan dalam pemilihan mereka. Nah, juga di sini hence we address and we shed the light on the issue what the talent means in the SME context. Oleh karena itu, kami membahas dan berusaha menjelaskan masalah apa arti dalam konteks UKM. Saya langsung aja di sini ya. Yang ini, the literature of the large contract has highlight of the lack quality of the term. Di mana di sini
Literatur tentang konteks perusahaan besar menyoroti ketidakjelasan istilah ini. Some authors have barely defined the talent of the defined by an object characteristic people, while some other have defined the subject with regards who get the categories as a talent everyone assume. Nah, di sini beberapa penulis hampir tidak bisa mendefinisikan apa arti bakat, yang mendefinisikan sebagai objek atau karakteristik orang orang sementara yang mendefinisikan dalam istilah subjek tentang siapa yang dikategorikan sebagai bakat atau semua orang beberapa orang yang dikategorikan sebagai bakat. Saya permisi sebentar, saya mau ke kamar mandi. Baik, maaf sebelumnya saya ke kamar mandi sekalian saya ngambil air. Oke, kita sampai di mana tadi? Mungkin saya lanjut ya. What constitute effective perform for SME and large firm are likely to be different. Nah, di sini apa yang merupakan kinerja efektif untuk UKM dan perusahaan besar cenderung berbeda. Mungkin memang berbeda ya bagaimana dari UKM itu sendiri menjalankan prosedur kinerjanya atau organisasinya dibandingkan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar itu kan mungkin dia sudah ekspor ke luar negeri segala macam, ekspansi ke luar negeri. Tapi kalau mungkin UKM sendiri mungkin masih berposisi atau memproduksikan produknya masih di daerah-daerah sekitar. Lanjut. While profitability-based measures are more commonly used, the metric success for large firms. Growth is often the key performance indicator for the small firm. Nah, di sini sementara itu ukuran berbisnis berbasis profitabilitas lebih umum digunakan sebagai metrik keberhasilan untuk perusahaan besar. Nah, juga pertumbuhan sering menjadi indikator kerja utama untuk perusahaan kecil. Saya lanjut. An important mean growth for SMEs is through product innovation and the lack of managerial skill required for the innovation constraint growth objective.
Di mana di sini dijelaskan sarana pertumbuhan yang penting bagi UKM melalui inovasi dan ukuran keterampilan manajemen yang diperlukan untuk inovasi untuk penghambat tujuan pertumbuhan. Nah, di sini the rate at at the rate at which the new employee could be assimilated, acquired capabilities, and learn to solve problems together effectively is equally important for the SMAN film. Tingkat di mana karyawan baru dapat berasimilasi etos, memperoleh kemampuan dan belajar memecahkan masalah bersama secara efektif, pentingnya bagi perusahaan kecil. Nah, di sini lanjut di sini. Here the suggested that the relationship between managerial quality and performance is mean key like the stronger in SMES dan the large firm. Nah, di sini dijelaskan, oleh karena itu disarankan bahwa hubungan antara kualitas manajerial dan kinerja perusahaan cenderung lebih kuat di UKM daripada perusahaan besar. Nah, di sini kalau kita berbicara hubungan kualitas, saya percaya ya, hubungan kualitas di UKM atau usaha kecil menengah itu mungkin lebih besar daripada di perusahaan besar. Karena bagaimana kita contohkan contohkan saja ya, UKM UKM pembuat dupa. Nah, UKM pembuat dupa itu kan pasti ada proses bagaimana bisa sampai menjadi dari dupa. Mungkin dia tuh dari bunga yang dikeringkan, ada katiknya, ada proses A, B, C-nya. Nah, di sana itu mungkin karyawannya itu saling, apa ya istilahnya, saling bekerja sama untuk membuat dupa itu, bagaimana mengeringkan barang atau bahan mentah yang seperti bunga itu memberikan pengharum, itu juga di sana itu mereka bekerja sama. Lain dari perusahaan besar. Kalau di perusahaan besar mungkin saya lihat mereka lebih individualis ya, bagaimana para setiap individu itu bersaing untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bagus daripada individu yang lain, untuk ya mungkin mereka untuk mencapai tujuan organisasi bersama. Tapi kan kita lihat di sini kebersamaannya mungkin lebih kurang dibanding UKM itu sendiri. Kalau UKM itu sendiri, karena saya pernah juga melihat proses pembuatan dupa, di mana orang-orang itu ada juga, mereka itu saling berketerkaitan satu sama lain, mereka itu saling membantu sama lain. Kelompok A mereka mencuci atau menginikan bunga yang masih kering itu, sedangkan kelompok B ada yang mengeringkan bunga, dan ada kelompok C yang mencacah-cacah bunga itu sedangkan menjadikan serbuk, sedangkan langsung diambil katik atau apa istilahnya itu, saya lupa. Setelah itu diberikan pengharum sedikit. Pokoknya mereka bekerja sama untuk melakukan atau mencapai tujuan organisasi mereka masing-masing. Sedangkan di perusahaan besar mungkin saya lebih lihat lebih individualis ya. Tapi tetap sama tujuannya, untuk mencapai tujuan dari organisasi itu tersebut. Mungkin saya lanjut. Lanjut ini mungkin ya. Saya cek dulu. Hmm, lanjut. Saya lanjut mungkin saya lanjut ke di sini pengaruh ukuran ya, influence of size ya. Saya lanjut di sini. Sebentar. Saya lanjut di sini. SMES include firm of various size with the varying degree of the complexity in the management, organization, and the practice. Di sini dijelaskan UKM mencakup perusahaan dengan berbagai ukuran dengan berbagai tingkat kompleksitas dalam organisasi dan praktik manajemen.
Saya langsung saja mungkin ke hipotesisnya ya teman-teman. Di sini future as the SME become large, the percentage employee who are multi-skilled become less. This could be reflection not only of the ability to specify job more accurately for a formal job description, but also reflect the increased need to have a specialist in this job. Hence, is the purpose of the small SME job. Applicants who have the greater degree person organization fit will be considered talent, where the SME growth in the size job application who have a greater degree of the person of job fit the will be considered a talent and will be more attractive to the firm. Kalau saya ginikan sedikit, bagaimana selanjutnya ketika UKM menjadi lebih besar, persentase karyawan multi keterampilan menjadi berkurang. Ini bisa menjadi cerminan tidak hanya dari kemampuan untuk menentukan pekerjaan secara lebih akurat dengan uraian pekerjaan formal, tetapi juga mencerminkan meningkatnya kebutuhan untuk memiliki spesialis dan menentukan pekerjaan secara lebih akurat untuk pekerjaan formal, spesialis dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, diusulkan bahwa untuk UKM kecil, pelamar kerja yang memiliki tingkat kecocokan organisasi-organisasi besar akan dianggap sebagai bakat, sedangkan ukuran kecil, pelamar kerja yang memiliki tingkat kecocokan orang-orang yang lebih besar akan dianggap sebagai bakat dan lebih menarik bagi perusahaan. Sehingga, sebentar, saya minum dulu. Dapat menarik hipotesis yang pertama, ukuran UKM mempengaruhi karakteristik bakat melalui kesesuaian yang diinginkan pada karyawan potensial sehingga kecocokan yang kedua hipotesisnya kecocokan PO akan lebih berat untuk UKM berukuran kecil daripada UKM berukuran besar. Yang ketiga, hipotesis 1B, kecocokan PJ akan lebih berat untuk UKM berukuran besar daripada UKM berukuran kecil. Selanjutnya yaitu influence of age atau pengaruh usia. Di sini the size and age of a SME firm the purpose to have distinct influence in the emphasis placed in the section of talent, di mana ukuran dan usia perusahaan UKM diusulkan untuk memiliki pengaruh yang berbeda dalam penekanan pada pemilihan bakat. Juga, beberapa UKM adalah bentuk baru yang muncul terus tumbuh sepanjang hidupnya, sementara yang lain adalah UKM mapan yang namun tetap kecil untuk seumur hidup karena motif aspirasi yang berbeda. Mungkin saya di sini lanjut langsung ya, biar bisa langsung menuju kesimpulan nantinya. Nah, di sini building trust in the new film context is a critical issue. In such context, PO is fit likely to be more important, given the emphasis in the PO fit on the assessment of the employee, belief and the values with the rest of the organization. Hence, in the purpose that a new SME job applicants who have the greater degree person organization fit will be considered talent, where when the similar nature again in a job application who have a greater degree present job to fit the considered talent and will be selected for the film. Menyimpulkan di sini, membangun kepercayaan dalam konteks perusahaan baru adalah kritis, dalam masalah kritis. Dalam konteks seperti PO fit cenderung lebih penting,
mengingat penekanan PO Fit pada penelitian keyakinan dan nilai-nilai karyawan dengan seluruh organisasi. Itu karena diusulkan bahwa untuk pelamar kerja UKM baru memiliki tingkat kecocokan organisasi yang lebih besar yang akan dianggap sebagai bakat, sedangkan ketika UKM dewasa dalam usia pelamar kerja yang memiliki tingkat kecocokan orang pekerjaan lebih besar akan dianggap sebagai bakat atau dapat dipilih untuk perusahaan. Sehingga mendapatkan hipotesis yaitu yang kedua, usia UKM memoderasi dampak ukuran UKM pada kecocokan karyawan potensial sedemikian rupa. Yang kedua, 2A, semakin rendah usia UKM, semakin kuat bobot PO Fit untuk UKM berukuran kecil. 2B, semakin tinggi usia UKM, semakin kuat bobot kecocokan PJ untuk UKM berukuran besar. Nah, saya lanjutkan untuk yang selanjutnya yaitu influence of growth atau pengaruh pertumbuhan. Di sini saya langsung saja ya. Hence the purpose that the fast-growing SME job application who have the greater degree present organizational will be considered talent, whereas for slow growth SME job applicants who have the greater degree of the present job fit will be considered as talent and will be selected to the firm. Nah, di sini oleh karena itu diusulkan bahwa untuk pelamar kerja UKM yang tumbuh cepat yang memiliki tingkat kecocokan orang organisasi yang lebih besar akan dianggap sebagai bakat, sedangkan untuk pelamar kerja atau UKM yang tumbuh lambat yang memiliki tingkat kecocokan orang pekerjaan yang lebih besar akan dianggap sebagai bakat dan akan dipilih ke perusahaan. Sehingga mendapatkan hipotesis yang pertama yaitu pertumbuhan UKM memoderasi dampak Pertumbuhan UKM akan memoderasi dampak ukuran UKM pada kesesuaian yang diinginkan pada karyawan potensial. Yang kedua, semakin tinggi pertumbuhan UKM, semakin kuat bobot PO Fit atau UKM yang berukuran kecil. Yang ketiga, semakin rendah pertumbuhan UKM, semakin kuat tingkat bobot PJ yang lebih berat untuk UKM berukuran besar. Oke, saya lanjut dulu. Limitation and the future research atau keterbatasan dan penelitian yang akan datang. Nah, di sini saya langsung saja ya teman-teman. Dari sini saya sudah mengartikan dalam bahasa saya ada beberapa keterbatasan kerangka yang disukai oleh manajemen bakat di UKM. Sementara untuk penelitian ini sendiri mengusulkan model talent management universalik di UKM, di mana mereka menyadari bahwa mungkin ada perbedaan spesifik negara dalam sistem HRM yang tidak dibahas secara langsung oleh makalah ini. Karakteristik tenaga kerja nasional dapat juga menentukan pentingnya ditempatkan pada berbagai karakteristik SDM di tempat kerja dan dapat mempengaruhi implementasi inisiatif manajemen bakat. Sebagaimana di uraian di atas juga menjelaskan bahwa mengelola talenta sangat dibutuhkan dalam konteks UKM. Dan para peneliti ini juga menguraikan berbagai karakteristik UKM yang membentuk sifat tantangan TM di UKM. Nah, di sini juga budaya organisasi yang cenderung lebih egaliter di UKM juga memainkan peran kunci dalam mempengaruhi sejauh mana praktek TM ini dianggap dapat diterima. Nah, juga dan makna yang diberikan karyawan kepada mereka. Sementara itu, penelitian juga berpendapat bahwa pendekatan inklusif untuk TM kemungkinan besar lebih disukai UKM dibandingkan dengan pendekatan eksklusif di perusahaan besar. Pendekatan sebelumnya cenderung lebih diucapkan untuk negara
kolektivistik seperti Polandia. Kontribusi baru tentang budaya nasional yang berbeda dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bakat dan TM di UKM. Dengan meningkatkan pengetahuan kita tentang aspek TM yang berbeda di UKM dan apa yang serupa dalam berbagai konteks budaya. Kita mungkin lebih siap untuk memberikan kontribusi teoritis dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang makna TM dalam konteks yang berbeda. Mungkin itu dari keterbatasan dan penelitian yang akan datang. Nah, untuk di gininya sendiri, kesimpulannya sendiri, saya juga ada beberapa kesimpulan ya. Tapi saya bacakan dulu kesimpulan yang ada di artikel ini. Pertama, saya simpulkan saja. Pertama, makalah ini memajukan pemahaman teoritis tentang dampak ukuran organisasi pada praktek manajemen SDM dan bakat, yang secara tidak langsung harus melihat tantangan bagi peluang UKM melalui berbagai lensa teoritis dan juga menyarankan bahwa meskipun ada tantangan jika dilihat dari perspektif legitimasi, ekonomi, dan ketergantungan sumber daya, terdapat juga fitur kontekstual unik untuk membantu menarik bakat ke UKM. Itu yang pertama. Yang kedua, memperluas pekerjaan konseptual TM ke konteks UKM dan menjelaskan faktor-faktor kunci yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan juga peneliti juga berwawasan tentang bagaimana kompleksitas dan dinamisme dalam UKM mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip TM. Yang juga pendekatan eksklusif dan untuk mengidentifikasi pekerjaan strategis dan mengembangkan potensi tinggi untuk pekerjaan strategis yang penting dalam MNI kurang relevan dalam UKM mengingat bentuk struktural mereka yang berkembang dan pendekatan inklusif untuk identifikasi bakat. Yang ketiga, peneliti juga berpendapat bahwa variasi yang luas ukuran kompleksitas perusahaan dalam kategori UKM mungkin tidak ada cara yang tunggal untuk memahami bakat dalam rangkaian organisasi ini. Mengingat pentingnya kualitas karyawan terhadap keberhasilan UKM, peneliti mengusulkan pendekatan kontekstual dinamis untuk melibatkan tahapan kehidupan organisasi untuk menggambarkan karakteristik bakat UKM. Nah, di sini juga menarik kesimpulan bahwasannya akhirnya sementara masalah SDM telah diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya berdasarkan model siklus hidup organisasi, penelitian ini yang terbaik dari pengetahuan kita. Yang pertama, untuk meneliti bagaimana gagasan manajemen bakat bervariasi dalam kaitannya dengan evolusi tahapan organisasi. Yang kedua, penelitian ini membantu menjembatani kesenjangan dalam literatur dengan mengidentifikasi perubahan sifat manajemen talenta selama evolusi UKM. Yang ketiga, penelitian ini di masa depan dapat mencoba meningkatkan pemahaman kita tentang sifat dinamis dari hubungan antara konteks organisasi dan juga manajemen bakat. Nah, di sini juga saya dapat menyimpulkan dari apa yang dibahas di jurnal dan juga apa yang dijelaskan oleh Pak Dekan, bagaimana kita mampu untuk mengetahui bagaimana kelompok dari supplier itu sendiri, produsen itu sendiri, distributor itu sendiri, dan juga bagaimana mereka mengelola biayanya, bagaimana mereka mengelola profitnya, dan juga di sini saya mencatat bagaimana di supplier itu untuk mengelola bahan mentah, menjadi produsen itu bahan jadi, dan juga memberikan pemasaran ke customer, membuat customer itu happy. Dan juga di sini juga kita dijelaskan bagaimana untuk lokasi dari UKM itu sendiri, bagaimana produknya, bagaimana menyusun produknya juga, bagaimana apakah dia ada ukuran skala mikro, small, medium, large-nya, juga bagaimana juga dia ada pengolahan jasanya juga mungkin di UKM itu,
primer, sekunder, dan juga tersiernya. Dan juga saya menyimpulkan di sini, mungkin dari awal yang seperti tadi saya sampaikan ya. Nah, di sini dalam konteks UKM, manajemen talenta menjadi sangat penting karena seringkali sumber daya manusia yang terbatas menjadi kendala utama untuk dalam pengembangan bisnis. Dengan menerapkan manajemen talenta yang efektif, UKM dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif dengan mengoptimalkan bakat dan keterampilan karyawan yang dimiliki. Nah, juga salah satu tampilan dinamis dalam manajemen talenta di UKM ini adalah dengan mengembangkan program pengembangan karyawan yang terus-menerus menyediakan peluang untuk pengembangan karir. UKM juga dapat memanfaatkan pelatihan dan pengembangan program rotasi dan mentoring pekerjaan untuk membantu karyawan memperoleh keterampilan pengetahuan baru yang membutuhkan perkembangan dan dalam pekerjaan mereka. Di mana seperti yang saya katakan tadi, untuk membangun tampilan dinamis itu dari UKM itu kan perlu menentukan yang pertama yaitu tujuan bisnis yang jelas. Sebelum membangun tampilan dinamis, pastikan bahwa tujuan bisnis yang ingin dicapai telah ditetapkan dengan jelas. Hal ini membantu untuk menentukan jenis talenta dan keterampilan yang dibutuhkan dalam organisasi. Yang kedua, mungkin dari sorry, saya minum dulu. Yang kedua, mungkin mencari bakat yang tepat. Setelah mengetahui jenis bakat dan keterampilannya yang dibutuhkan dalam organisasi, langkah selanjutnya itu pasti harus mencari bakat. Dalam hal ini, UKM dapat memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam proses rekrutmen, jejaring sosial, atau referensi karyawan yang sudah ada. Yang selanjutnya yaitu pengembangan karyawan. Setelah karyawan baru yang bergabung dalam organisasi, penting untuk memberikan pelatihan, pengembangan, dan yang terus-menerus. Ini membantu karyawan untuk meningkatkan keterampilan mereka untuk mengembangkan potensi mereka yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kinerja dari suatu organisasi secara keseluruhan. Dan juga saya dapat menyimpulkan di sini dari saya membaca artikel ini dalam kan tentang UKM dari bagaimana dalam usaha kecil menengah manajemen talenta yang efektif dapat sangat penting memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan bisnis. Dan mungkin yang strategi yang dilakukan yaitu yang pertama menentukan kebutuhan talenta, tentukan jenis karyawan yang dibutuhkan atau kualifikasi dan keterampilan yang diperlukan untuk mendukung tujuan bisnisnya itu. Ini identifikasi juga karyawan yang potensial dan berbakat yang sudah ada dalam perusahaan. Yang kedua, lanjutannya, dan ini dari kesimpulan saya, merekrut karyawan yang tepat, gunakan berbagai sumber untuk merekrut karyawan seperti media sosial. Pastikan juga bahwa proses seleksi atau wawancara yang dilakukan dengan cermat, memastikan bahwa karyawan yang direkrut memiliki keterampilan atau kepribadian yang sesuai yang dibutuhkan oleh organisasi atau UKM itu sendiri. Yang ketiga, kalau di sini menurut saya manajemen talenta itu kan adalah suatu pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia yang fokus pada pengembangannya dan pemanfaatannya bakat dan kemampuan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen talenta sendiri juga membantu organisasi untuk mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi dan keterampilan yang khusus untuk memperkuat keunggulan kompetitif organisasi serta membantu meningkatkan kinerja karyawan dan kepuasan kerja. Nah, di sini kan dalam konteksnya kan di artikel ini kan UKM ya. Bagaimana di dalam UKM itu mungkin berbeda dia
kategori dari gininya sendiri, manajemen bakat atau dan manajemennya bagaimana, yaitu ada kognitasi bekerja sama untuk mengimprove, yang dimana di artikel itu juga saya dapat baca bagaimana suatu OKM atau organisasi usaha kecil menengah, yaitu di bidang apa tadi, pokoknya dia tuh bekerja sama untuk mengimprove personal diri dari talent-talentnya mereka, dan juga mengimprove suatu UKM mereka itu sendiri. Nah, di sini juga saya gini kan, saya jelaskan lagi sedikit dengan karena ini tentang talent yang ada di UKM. Salah satu tampilan dinamisnya mungkin mengembangkan program pengembangan karyawan secara terus-menerus atau memberikan peluang untuk pengembangan karir kepada karyawannya. UKM dapat memanfaatkan pelatihan dan pengembangannya, program rotasi pekerjaan dan monitoring untuk membantu karyawan untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang dibutuhkan untuk berkembang dalam pekerjaan mereka. Mungkin mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari artikel yang sangat menarik ini yang berjudul Human Resource Management Review, di mana Talent Management and Dynamic View of Talent on Small and Medium Enterprise. Manajemen talenta dan tampilan dinamis di talenta usaha kecil menengah. Mungkin dari perbagian-perbagian sudah saya jelaskan, persubagian juga saya sudah jelaskan juga. Dari sini saya bisa menyimpulkan juga mungkin perkembangan UKM yang ada di Indonesia sendiri mungkin dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan yang sangat baik, khususnya mungkin di Bali. Karena bagaimana? Karena mungkin talenta-talenta yang ada di UKM itu mampu membuat ide-ide kreatif, membuat inovatif baru dengan menggunakan yaitu apa yang dinamakan ATM, yaitu kepanjangannya amati, tiru, modifikasi. Bagaimana juga saya melihat beberapa jenis UKM yang ada di Bali itu, mereka itu dapat dengan mudah untuk membuat sesuatu yang mungkin bisa diproduksi secara massal, yang akan bisa meningkatkan eh, produktivitas atau keuntungan dari organisasinya. Karena kita mungkin kalau sekarang kita lihat aja di eh, pada saat musim ogoh-ogoh, karena mau menyambut hari raya Nyepi, walaupun Nyepi sudah selesai, bagaimana UKM itu sendiri atau ada jenis UKM yang untuk memproduksi ogoh-ogoh mini, memproduksi ogoh-ogoh dengan istilahnya eh, metode baru, dia tanpa meninggalkan kultur atau budayanya, tapi memvariasi lebih sedikit, memvariasi body dari ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, di mana juga saya melihat pada saat saya melihat ogoh-ogoh itu, mereka ada proses UKM itu banyak yang memberikan ide-ide kreatifnya atau inovatif inovasi barunya untuk membuat ogoh-ogoh yang lebih baru lagi. Mungkin dari sini bisa dilihat oleh orang luar negeri juga, yang mungkin bisa nanti ke depannya kita bisa menjual ogoh-ogoh tersebut ke luar negeri dengan space atau range yang berharga, ber maksud saya beraneka ragam, dimulai dari yang mini, yang besar, mungkin yang seperti apa nantinya sesuai dengan pesanan yang ditentukan. Nah, dari sini juga saya dapat menyimpulkan bahwasannya talenta-talenta yang dimiliki UKM itu sendiri masih bisa berproses nanti ke depannya. Karena apa? Tunggu sebentar.
Karena apa? Karena kita melihat dari awal, maksudnya mungkin perusahaan besar itu lebih menopang karena dia memiliki biaya yang cukup besar. Tapi kalau kita lihat dari segi kreativitas, inovasi, mungkin UKM itu mungkin memberikan dampak yang lebih baik dari segi kreativitas ya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman sekalian dari artikel Human Resource Management Review. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada em, ketidaksengajaan yang saya buat. Mohon maaf jika saya ada terbata-bata dalam menjelaskan. Mohon maaf juga kalau misalnya saya mereview artikel agak sedikit rumit karena saya di sini juga masih belajar untuk berproses diri agar lebih baik juga. Dan mungkin sekian review artikel dari saya, presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata, saya ulangi berterus lagi terus-terus karena ini merupakan tugas ya mungkin hmm, sangat menguras pikiran ya. Sambil menunggu waktu, inilah mungkin review saya dari artikel ini yang sudah terindeks Scopus dari pemberian dari Pak Dekan, Introduction, Organizational Size and the Theoretical Implication, dan juga Organizational Size and Notion of Talent Management. Sudah saya jelaskan tadi. Dynamic View of Talent in SMES. Saya juga jelaskan tadi. Di sini juga ada beberapa hipotesisnya yaitu influence of size. Yang kedua ada influence of age. Yang ketiga ada influence of growth. Selanjutnya ada limitation and future research. Yang selanjutnya ada juga conclusion atau penutup untuk kesimpulannya. Dan di sini referensinya juga banyak ya. Referensinya juga banyak di sini. Hmm. Nah, menarik ini jurnal. Hmm, hmm. Sekilas dulu. Hmm. Di sini juga keywordnya juga sangat membantu ya. Gimana ada small and medium enterprise, talent management, organizational lifestyle, person organization fit, person job organization fit yang seperti saya jelaskan tadi juga
Di situ ada person organizational fit atau juga PO-nya atau person job fit-nya atau juga PJ-nya. Ya, mungkin sekian dari presentasi dari saya, IGD Beni Wirakusuma, untuk kelas talent management, digital talent management yang diampu oleh Pak Dekan sendiri. Saya mungkin akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Thank you.